Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Ana Tealita. Dan pemirsa, hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan. Artinya saksi ada charge diperiksa pada hari ini, di mana tadi baru saja selesai dilaksanakan adalah saksi yang meringankan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, yaitu ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muhammad Arif Setiawan. Tadi ada beberapa hal yang juga dibahas dalam persidangan dan menghadirkan ahli pidana tersebut, di mana ahli pidana tadi dimintai penjelasannya mengenai kehendak bersama. Jika tidak ada maka tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta begitu. Kemudian ada juga alasan penghapusan pidana yang bisa jadi akan diterapkan kepada Kuat Ma'ruf. Kemudian ada juga fakta hukum persidangan lain apa saja sebenarnya yang bisa digunakan. Kemudian peran pelaku ini harus diketahui terlebih dahulu menurut ahli untuk dikategorikan pada pidana delik penyertaan. Artinya pada persidangan tadi kalau kita saksikan bersama-sama pemirsa, ahli hukum pidana ini dihadirkan untuk ataupun dengan maksud oleh kuasa hukum, apakah sebenarnya Kuat Ma'ruf ini bisa masuk dalam kategori ataupun dari delik turut serta pidana begitu. Ini masih menjadi pembahasan, tentu nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim. Dan tadi pada saat usai diketuk palu berakhirnya sidang untuk Kuat Ma'ruf, akan dilanjutkan sidang Kuat Ma'ruf ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022. Dan pemirsa, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan dihadirkan satu orang saksi ada charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Ricky Rizal, yaitu ahli psikologi forensik Fakultas Psikologi UI Nathanael Simampo. Nanti kita akan sama-sama saksikan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, sudah ada rekan kami Akhir Nasution. Rutinitas dia menutup pintu karena sudah malam, sudah sore, itu kan tidak bisa dijadikan bagian dari rencana yang didakwakan jaksa bahwa itu kaitannya dengan rencana pembunuhan. Nah, sehingga apa dia punya keinginan, apa dia punya sikap batin pada saat dia tutup pintu itu, tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk sebatas rutinitas dia sebagai ART yang sudah lihat kondisi sudah sore, itu kan bukan bagian dari proses yang didakwakan jaksa bahwa itu bagian daripada 340. Psikodir ya. Jadi pada saat itu kan Kodir tidak ada di tempat, sehingga dia menjalankan tugas itu. Dan itu tidak ada pembatasan yang tegas kaitannya dengan siapa yang punya fungsi menutup pintu, siapa yang fungsi menyetir aja kerjanya. Batasan-batasan itu kan tidak ada dalam lingkup ada ajudan dan supir serta asisten rumah tangga. Nah, itu saya kira tidak ada pembatasan yang tegas, sehingga dia juga tidak ada juga larang untuk menutup pintu pada jendela pada saat itu. Nah, ini yang dikait-kaitkan oleh jaksa penuntut umum seolah-olah Kuat Ma'ruf ini bagian dari perencanaan. Sementara fakta-fakta di persidangan tidak ada menggambarkan itu. Seperti itu, Mas. Dari tadi juga sempat menyinggung terkait justice collaborator. Ya. Ya, JC ini kan gini, kita hanya mau menegaskan bahwa satu saksi bukan saksi itu asas yang pertama. Yang kedua, keterangan JC ini kan sama nilainya dengan saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti, di mana semua itu harus terkonfirmasi dengan alat bukti yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Karena JC ini kan di alat bukti itu hanya keterangan saksi ya. Keterangan saksi ini kan harus terkonfirmasi dengan alat bukti yang lain, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa misalnya. Nah, ini yang kita mau pertegas bahwa satu saksi bukan saksi. Ketika hanya berdiri sendiri itu tidak bisa jadi dasar untuk menghukum seseorang. Harus ada petunjuk lain atau saksi lain yang terkonfirmasi, yang bersesuaian, baru kita bisa jadikan dasar pemidanaan. Tidak bisa berdiri sendiri, itu yang kita mau pertegas. Bahwa JC bukan berarti apa yang disampaikan itu semua benar. Karena boleh jadi dia hanya melindungi dirinya atau melindungi sesuatu. Makanya segala sesuatunya harus terkonfirmasi di persidangan bahwa keterangan dia sebagai JC itu harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain, termasuk keterangan saksi yang lain. Karena alat bukti keterangan JC di alat bukti itu masuk dalam keterangan saksi dia. Seperti itu. Dan dia kan JC itu kan pelaku kejahatan yang mau bekerja sama. Apalagi dia kan seharusnya tidak boleh jadi pelaku utama dalam suatu proses pidana kemudian menjadi JC. Seharusnya seperti itu menurut aturan yang ada.
Ya, demikian Mas ya. Hari Senin kan lanjutan kira-kira siapa yang dihadiri? Hari Senin itu pemeriksaan terdakwa. Iya. Kuat Ma'ruf langsung memberikan keterangan. Sudah cukup hari ini. Ya seperti itu Mas. Betul, harus betul. Ya Mas, makasih Mas ya. Skor sampai jam berapa sih Bang? Jam 1. Makasih ya Bang. Ya pemirsa, tadi adalah keterangan langsung dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf yaitu Irwan Irawan, dan Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.